Halo, bertemu lagi bersama saya di channel Takumiken. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah serial yang sangat hype saat ini, yaitu The Last of Us. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. The Last of Us Infected, episode 2. Menampilkan kilas balik kondisi Jakarta pada tanggal 24 September 2003. Ibu Ratna, seorang dosen mikologi Universitas Indonesia, yang saat itu tengah menyantap sarapan di warung. Tiba-tiba saja dijemput paksa oleh petugas berseragam untuk dibawa ke suatu tempat, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dengan tujuan agar Ibu Ratna meneliti sebuah spesimen yang berada di lab khusus di tempat tersebut. Ternyata spesimen tersebut adalah Ophiocordyceps. Ibu Ratna menyatakan bahwa spesimen tersebut tidak dapat bertahan terhadap manusia. Selanjutnya, Ibu Ratna diperintah untuk memasuki sebuah ruangan yang berisi seorang mayat wanita yang telah dipercaya telah terinfeksi sepenuhnya oleh spesimen tersebut. Mayat wanita dinyatakan telah tergigit oleh seseorang yang sebelumnya telah terinfeksi. Petugas yang berseragam pun menanyakan mengenai adakah cara untuk menangani ancaman ini. Ibu Ratna menyatakan bahwa ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti spesimen tersebut dan tidak ada obat, penawar ataupun vaksin. Bergulir ke masa kini, Ellie berbaring di atas tanah dipenuhi rumput liar yang tumbuh. Sementara Joel dan Tessa duduk dan mewaspadai Ellie karena ia tergigit namun tidak terinfeksi. Akhirnya, mereka bergegas melanjutkan perjalanan menuju State House. Mereka singgah ke sebuah bangunan untuk menemukan sebuah peta, melewati jalan pintas dari gedung ke gedung lainnya, hingga mereka tiba di sebuah museum dan menemui satu orang yang terinfeksi. Dengan perasaan takut, mereka berusaha tenang dan tidak membuat suara. Joel berusaha menarik perhatian orang yang terinfeksi tersebut, agar Tessa dan Ellie dapat melarikan diri. Usaha Joel malah mengundang perhatian lainnya. Dia berusaha menyerang Joel. Akhirnya, mereka dapat mengatasi serangan tersebut dan bergegas melanjutkan perjalanan menuju State House. Setibanya di State House, mereka mendapati sebuah truk besar milik rombongan Marlene telah terbunuh karena gigitan seorang yang telah terinfeksi, sehingga membuat semuanya tewas tak bersisa. Tessa berusaha menggeledah mayat anak buah Marlene tersebut guna mendapatkan sebuah peta. Joel dan Tessa mengalami perdebatan, hingga pada akhirnya Tessa mengakui bahwa ia telah terinfeksi di bagian lehernya. Tessa memutuskan untuk menetap di State House. Gigitan kedua kalinya di tangan Ellie tidak berubah, yang menandakan ia memiliki antibodi yang baik. Akhirnya, Tessa membujuk Joel agar membawa Ellie ke tempat Bill dan Frank dengan selamat agar Pedra tidak merebut atau membawa Ellie paksa Ellie. Salah satu anggota Firefly yang telah terinfeksi terbangun. Melihat hal itu, Joel segera menembaknya. Tanpa disadari, tindakan Joel tersebut menjadi pemicu membangunkan orang yang telah terinfeksi lainnya. Tessa yang telah terinfeksi mengorbankan dirinya demi keselamatan Joel dan Ellie agar tak diserbu oleh serangan orang-orang yang terinfeksi. Tessa berusaha membuat rencana dengan membakar State House dengan menumpahkan beberapa bahan bakar yang memicu ledakan di bangunan. Satu persatu mereka yang terinfeksi berlari memasuki gedung State House. Saat itulah Joel dan Ellie melarikan diri. Tessa yang tak menyangka betapa banyaknya dari mereka yang terinfeksi memasuki gedung tersebut. Saat ingin menjalankan rencananya, yaitu meledakkan gedung State House dengan korek api yang ia miliki, tiba-tiba saja korek api tersebut macet, hingga salah satu dari banyaknya mereka mengetahui keberadaan Tessa dan berusaha menyerang untuk menggigit Tessa. Akhirnya, korek api Tessa berhasil menyala, hingga membuat ledakan besar yang menewaskan Tessa dan semua yang terinfeksi. Joel dan Ellie berhasil menjauh dari gedung tersebut dengan selamat, dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka yang kini hanya berdua saja, tanpa kehadiran Tessa. Pada episode ini, menceritakan seorang tokoh bernama Ibu Ratna, seorang dosen Universitas Indonesia, yang menghabiskan seluruh waktunya untuk menyelidiki mengenai spesimen jamur Cordyceps. Hingga tewasnya anak-anak buah Marlene, kelompok Firefly, hingga Tessa disebabkan oleh infeksi tersebut.